Lapor itu. Yang terlapor dia. Jangan begitu, yang dia laporkan Rismon Sianipar bersama saya dengan Janes Yahaan. Oke. Jadi jangan bikin-bikin cerita sendiri dia. Tapi yang saya laporkan langsung dia, karena dia menuduh saya wartawan gadungan. Wartawan gadungan. Anda yang Dan yang salah kedua, persepsinya. Tidak ada tawaran. Dua orang itu Saya jawab mendatangi. aja dari Syarif. Barusan tidak ada yang namanya negosiasi uang terhadap Egy Dua Sujana. orang itu datang ke rumah Bang Egy Sujana. Oke, kembali Rakyat Bersuara. Tadi harusnya Bung Refli tapi ada sedikit distract. Silakan Bung Refli. Ya, saya karena sudah tua jadi sabar saya. Jadi kawan-kawan semua ya. Pertama saya mau bicara beberapa aspek yang barangkali perlu kita lihat. Sebentar, Bang Refli ini pengacara ketiga RRT ya? Ya, RRT, Roy, Rismon dan Tifa, Dr. Tifa ya. Dan bukan yang lain ya, RRT aja. Nah, saya ingin bicara mengenai beberapa aspek hukum dan kedua, saya ingin membacakan WA yang dikirim Egy Sujana kepada seseorang dan seseorang itu mengirimkannya kepada saya. Dan orang tersebut bersedia dibacakan WA-nya. Jadi saya nanti ada disclaimer-nya ya. Oke, begini. Soal gelar perkara khusus dan laporan Bareskrim kan jelas. Itu Egy Sujana terlibat di sana kan. Jadi pada tanggal 9 Desember itu memang 9 Desember ya? Bukan, 9 Desember 2024 dulu. Itu kan yang dia laporkan memang S1, itu satu. Kedua, dia ikut dalam gelar perkara khusus Adinda. Gelar perkara khusus itu mempermasalahkan ijazah S1. Walaupun dia kecewa pada waktu itu, ya keluar, tapi kan dia ikut. Artinya memang firm S1. Saya juga sering mendengar kalau dia mempermasalahkan ijazah SMA juga. Karena itu berasal dari buku Bambang Tri. Jadi lelaki yang tidak memiliki ijazah gitu kan. Jokowi Undercover 2 kan begitu. Sehingga itu dipermasalahkan, tetapi ijazah S1-nya firm dipermasalahkan dan bahkan menjadi pelaporan di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Dan itu sebenarnya belum case close karena ada surat dari Irwasum ya bahwa silakan komplain itu sebenarnya harus ditindaklanjuti, tetapi memang waktu untuk menindaklanjutinya itu belum ada. Tapi kemungkinan masih dibuka bisa saja itu karena itu kan prosesnya waktu itu penyelidikan bukan penyidikan ya. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang tadi restoratif justice ya. RJ. Jadi kalau kita bicara tentang restoratif justice itu hanya bisa kalau itu delik aduan semua. Di mana penyelesaian kasus itu bergantung pada Pak Jokowi sendiri. Nah, ini yang jadi masalah adalah penegak hukum ini kan mengentertain. Yang dilaporkan delik aduan merasa dihina, dicemarkan nama baiknya, difitnah dan lain sebagainya. Tapi digunakan pasal-pasal undang-undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan delik aduan. Itu delik umum. Di klaster 1 itu kena 3 pasal delik umum. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 versinya dengan ancaman hukuman 4 tahun ya. Kemudian 2 tahun. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 dengan ancaman hukuman 6 tahun juga. Dan yang lebih gawatnya lagi adalah klaster 2. Ditambahin selain tadi minus pasal 160 KUHP-nya, dia kena Undang-Undang ITE yang 2 tadi plus 2 lagi. Yaitu pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun. Jadi RJ tidak bisa lagi tergantung kepada kehendak Jokowi. Karena ini penegak hukum sudah mengentertain. Urusan Jokowi, urusan pasal penghinaan, pencemaran nama baik. Delik aduan tidak bisa menggunakan pasal umum. Bukan, kan ini restoratif justice ini mempertemukan kedua belah pihak agar damai. Nah, damai itu hanya bisa kalau deliknya aduan. Ini polisi menggunakan pasal-pasal umum. Tapi kan deliknya aduan ini. Why? Menggunakan pasal umum biar bisa orang ini dijerat untuk ditahan. Di atas 5 tahun. Iya, karena pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, fitnah itu maksimal pasalnya cuma 4 tahun. Jadi 9 bulan, 4 tahun, 2 tahun.
Nah tiba-tiba dimasukkan, diselundupkan pasal itu. Makanya kita mengatakan overcharging ini. Jadi sengaja diselundupkan pasal-pasal tersebut yang tidak ada kaitannya dengan kemarahan Pak Jokowi bahwa dia difitnah, dihina, kemudian dicemarkan nama baiknya. Itu persoalannya Baik, itu independensi kan penegakan versi Anda. hukum. Tapi yang saya tanyakan Ya. ketika itu kemudian dilakukan, maka RJ, Restorative Justice tadi tidak bisa dilakukan. Bukan tidak bisa dilakukan saja, tetapi porsinya ya porsi yang pasal-pasal itu saja yang diadukan tadi. Nggak bisa delik umum. Ya, tetapi yang saya persoalkan bukan itunya. Yang saya persoalkan adalah mengapa penyidik hukum mengentertain, mengapa menggunakan pasal yang abuses, menggunakan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan pengaduan atau delik aduan. Itu yang jadi persoalan. Sebentar. Saya kan tadi membiarkan saja silakan. Anda ngomong kan. Nah, itu satu ya. Kemudian yang saya ingin singgung juga adalah soal ini ya, soal yang terkait dengan WA yang disampaikan kepada saya. Saya tidak minta WA-nya dan Boleh dibacakan tuh, udah diizinkan. Silakan bacakan. Agak panjang ya. Oke, silakan. Tadi juga Adinda Rasman panjang juga kan, nggak apa-apa ya, gitu. Jadi begini, saya kan harus mengklarifikasi dulu bahwa ini memang betul dari Egy Sujana. Dia mengatakan demikian, ini disclaimer-nya dulu ya. Oke. Saya bilang ini apa pada pukul 21.21 semalam. Itu WA chat langsung dari ES itu Egy Sujana ya, ke saya hari ini jam 11.57. Dia sebutkan itu jamnya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT Roy Rismond Tifa. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Kita tunggu aja, jangan-jangan besok. Kemudian saya tanya, bisa dipublikasi? Dia bilang go ahead. Saya bisa lagi ditambahnya. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES. Saya tadi WA orang ini. Saya mau bacakan ini di Rakyat Bersuara. Boleh kan? Pukul 19.20 tadi saya WA. Of course, sebut dari saya juga nggak apa-apa. Hehehe katanya. Nah orang yang Sebut ngomong dari siapa? ini Boleh kan? namanya Beni Parapat. Beni Parapat, oke. Ya, yang mengadukan Andi Aswan berkali-kali. Tapi saya masih gagal karena para sana itu memang dilindungi penegak hukum karena penegak hukum kan nggak independen. Tapi yang berhasil Michael ini, berhasil mengadu. yang berhasil Michael ya. Oke, saya bacakan ya. Saya juga berhasil di Polres Jakarta Selatan. Nih saya bacakan, agak panjang ya. Nanti kalau dipanggil jangan manggil ya bang. Bentar dikit ini. Anda melaporkan Bung Adi Azwan sudah ada laporan. 2 kali. 2 kali. Bung Adi melaporkan? Saya sudah sekali, tinggal tunggu aja. Ya, Laporkan siapa? Kayaknya cepetan laporan saya Nah, sih. ini fitnah saya bahwa saya kena TPPU oleh Oh, KPK. siapa yang terlapor itu? Yang terlapor dia. Jangan begitu, yang dia laporkan Rismond Sianipar bersama saya dengan Janes Yahaan. Oke. Jadi jangan bikin-bikin cerita sendiri dia. Tapi yang saya laporkan langsung dia, Oh, nggak karena dia masalah. menuduh saya Nggak wartawan masalah. gadungan. Wartawan Satu. gadungan. Anda Oke. yang Dan yang salah kedua, persepsinya. Saya katakan pers mau bohong itu bukan Anda sebagai wartawan. Itu persepsi Beritamu Anda. Persepsi yang penyidik bohong. tidak begitu, Bang. Oh, saya menunggu, silakan. Persepsi penyidik tidak begitu. Kata Jangan siapa? ngatur-ngatur Persepsi Oke, baik. penyidik. tidak begitu. Nanti kita tunggu Anda laporannya. yang buat Jangan itu. ngatur-ngatur Kita tunggu penyidik. laporan. Yang jelas tunggu Silakan, aja Anda ya. Nih pinternya Ini Aiman. kelewatan ini. Lanjut. Ini pinternya Aiman. Kalau ada yang Lanjut. berkelahi disuruhnya berkelahi dulu. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya baca pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. BES itu Bang Egy Sujana ya atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. BES itu Bung Egy Sujana. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi.
Akhirnya Bes bertanya pada orang yang Bes hormati, bahkan perintahnya Bes tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos? Ada beberapa orang datang ke rumah Bes menawarkan maksudnya itu ya. Seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1, tidak boleh meminta maaf. Oke. 2, tidak boleh ada publikasi. Buktinya, tidak ada video dan foto yang melalui mulut Bes, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput Bes sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar Ya, foto luas hoax di tadi masyarakat. ya. Bes pastikan foto itu bohong, garis miring hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan Bes, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya di Ini saya bacakan apa adanya ya. 3, tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa Bes dan DHL minta maaf. 3 lagi saya baca apa adanya. Kenapa Bes pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, Bes menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya. Terutama ijazah SMA, terutama ya. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Ini pakai huruf gede semua dia ngomong begitu. Ini Bung Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat Jadi, forward ke saya dan Beni Parapat tidak keberatan dibacakan. saya garis bawah lagi. Jadi Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat. Ya, Beni Parapat Isinya kasih itu. ke saya. Ini Saya isinya. bisa konfirmasi saya terima WA yang sama tadi siang. Oke. Persis sama. 4. Bahwa sekarang pertanyaan seriusnya kenapa saya mendatangi JKW? Itu this is the question. Titik 2. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun. Oh, saya pula disebutnya dia. Mendatangi Fir'aun untuk berkata, Fir'aunnya yang mana ini ya? Untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan Bes dalam pertemuan tersebut justru menasehati JKW agar tahu diri dan tahu batas. Ini huruf besar lagi dia tulis. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas. Karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Quran surat 7 ayat 34. Juga Bes sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum juga Bes sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Bes ke Bareskrim buat LP tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor, tapi anehnya tanggal 30 April 2025 JKW buat LP di Polda Metro melaporkan Bes dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya, termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi DHL tidak terlapor jadi tersangka, jadi TSK. Why? Sisi lain Bes sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022-2025. Bolak-balik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum. Ya. Hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Saya juga sudah berjuang di jalan juga berjuang di medsos, tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28, tidak ada salahnya mendatangi JKW selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf, ya, dan tidak mengakui ijazah asli JKW karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. Bes protes, bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah? Jaksa menjawab, saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. Bes protes lagi, kenapa jadi P21? Ya. Jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi.
Itu yang dikatakan BES. Jadi BES itu Bang Egy Sujana. Jadi kawan-kawan semua ya, itu adalah apa yang disampaikan Egy Sujana kepada Beni Parapat dan kemudian dikirimkan ke saya dan tidak keberatan untuk dibacakan. Tetapi kan ada beberapa hal yang barangkali tidak terungkap, kita tidak tahu. Jadi bisa saja orang punya niat ke sana kemudian untuk menasihati versi dia kan, untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Nah yang lain-lainnya tentu kita tidak bisa menduga apa yang terjadi. Tetapi paling tidak dari tulisan dan dari apa yang disampaikan ke Michael itulah versinya Egy Sujana. Kalau misalnya kita bertemu lain lagi versinya, itu soal yang kita di luar kendali kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit ya Dan Bang. sekali lagi ya, satu hal yang kita harus underline bahwa BES pernah ditawari proyek sampai triliunan. Itu kan Nggak disebutkan proyek apa tuh ya? ya, Oleh siapa? ya tentu oleh pihak Jokowi kan. Oke. Ini kan abuse, Proyek triliunan. iya, abuse of power kan jadinya. Nah, coba bayangkan. Di tengah-tengah kasus ini. Iya, coba bayangkan. Ini yang saya katakan bahwa ya ada kecurigaan besar di kita dan tentu banyak masyarakat, bukan hanya saya, bahwa kekuasaan Solo itu memainkan uang dan kekuasaan yang masih tersisa untuk mengendalikan semua ini. Maka saya katakan dalam hal ijazah ini ada konspirasi besar untuk menutupi ketidakadaan ijazah tersebut. Saya katakan ijazah itu 99,9% palsu, seperti dia katakan Roy Suryo. Tetapi yang terjadi adalah ya seperti Al-Katiri bilang, ketika Anda di stop di tengah jalan, mana SIM Anda? Anda nggak percaya sama saya, sudah 10 tahun saya nyetir, masa nggak punya SIM? Yang kedua, tanya pengacara saya. Yang ketiga, saya adakan reuni kepada sopir-sopir untuk tahu SIM-nya. Tapi SIM-nya nggak mau dia tunjukkan. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kan 15 Desember 2025 sudah ditunjukkan itu SIM-nya atau ijazahnya. Tapi lagi-lagi Roy Suryo, dan saya percaya karena dia klien saya, kalau saya nggak percaya saya berhenti jadi lawyernya, 99,9% itu palsu, embos-embosan, dan hanya selembar kertas yang diembos-embosan, yang dikasih watermark-watermarkan, dan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Oke. Ini saya pakai teori komunikasi yang paling sederhana. Kalau Anda punya sesuatu yang kicking, sesuatu yang bisa menentukan arah komunikasi dan permainan, pasti Anda akan keluarkan di tahap awal. Berhenti, selesai. Ijazah Jokowi palsu. Nih ijazah saya. Apa kamu bilang palsu? Tapi ini baru dikeluarkan 4-5 tahun kemudian. You can imagine setelah orang berdebat ke sana kemari. Anda yakin itu asli? Kalau saya no way. Itu. Ya. Oke, makasih. Enggak, sebentar. Saya gini. Ini yang harus diklarifikasi. Tadi ada 2, tadi sebutkan ya. 2 petugas atau segala macam. Yang kedua soal proyek triliunan di tengah kasus ini, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada itu. Oh, Jadi- saya bilang iya. Begini, Kita ulangi bacanya ya. Ini menarik. Proyek Ya. triliunan di Ya. tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Ya. Pak Jokowi begitu. Ada katakan itu ya. Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi. Terus juga harus dia elaborasi triliunan itu Gini, kapan? Iya. no, Boleh. kita baca Saya as it elaborasi. is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya, Ya. Bang Egy menyampaikan. BES mengklarifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa. Maksudnya pertemuannya di luar negeri. Bukan, maksudnya dikasih permen, kesenangan, Jalan-jalan. Ya. Oke. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, Oke. tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan dapat proyek itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Ya. Kemudian demi Allah, BES menolaknya hingga gagal deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Ini fakta baru yang menarik nih. Iya, Silakan. fakta yang tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Ya, 1 triliun itu kan bukan sedikit itu, Bos. Ya, Bang Egy itu selalu cerita ke saya bagaimana kondisi proyek pun Bang Egy saya yakin itu tidak ada.
Jadi Dan gini, saya pastikan ini tidak ada. Adina sebentar ya. Ini namanya teman dekat Egy Sujana, ya kan? Yang mengaku teman dekat, lama kenal sejak 2010, tapi meragukan apa yang ditulis Egy Sujana sendiri. Sebentar, saya takutnya Bang. Ini agak Bang Refli, kontradiktif jadinya. saya takutnya itu tidak dari Bang Egy langsung ke Abang. Ini dari Bang Egy Dari langsung orang saya lain. terima persis sama Bang. Paling tidak Dari Bang ada Egy. 2 orang. Bang Mau Egy lihat? langsung. Ya. Kepada Adinda. Iya. Oke, sekarang saya Silakan dilihat di Oke, periksa. Adinda. Bang Egy langsung kepada Anda. Langsung dari Bang Egy ke saya. Sama Wah, persis. Sama persis. Oke, Kata sebentar. per kata, huruf per huruf. Sebentar, Ya. saya lihat. Kalau Ini bentar. langsung dari Egy Sujana. Enggak, nomornya berapa nomornya? Saya nggak sebutin Oh, semua. jangan disebut lah, Bang. Enggak, saya nggak sebutin semua. Coba buka. Oh, udah di grup Sudah tuh. kira ke grup ya? Saya nggak tahu cara lihat ininya. Nah, tuh. Boleh saya lihat. Cantik. Nomor sangat cantik. Satu, Sebentar ya. Masa orang beli nomor kayak gitu untuk nipu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, ada 8 belakang gitu lah. Bentar. Oh, nah ini asli loh. Bang Aduh. Egy ini nomor UK pun ada di saya. Coba. Profile picture ya. Profile picture-nya ganteng. Tunggu ya. Profile picture-nya ini. Yang Enggak, mana? nomornya berapa, Bang? Lah sama. Sama, Ayo, sama. tunjukin. Ya. Profile Profile picture picture-nya sama. tunjukin. Benar. Nomornya sama. Nomornya berapa? Iya, saya akui. Sama. Sama Oke. profile Nomornya. picture-nya. Oke. Oke. Nomornya ini Adinda. Sampai tadi siang Bang Egy Nomor Sujana sama. masih ngejawab saya. Oke. Kalau Profile belum jelas, Oke. dia diuji pakar telematika. Sebentar, perkenankan saya meneruskan. Sama tiga. Uji Enggak, dulu. ini saya harus bilang dulu. Saya harus bilang dulu. Jadi Aduh. profile picture sama, Nomor nomornya sama. sama. Ya. Saya ngeliat sendiri tadi. Saya saksinya. Nah, nomor Nomornya asli. sama, profile Ya. picture sama. Silahkan. Baik, saya tanggapi. Inilah yang saya katakan abangku Bang Egy. Abang keluarlah dari tempat ini supaya tidak gaduh lagi. Kalau begini caranya, Bang Egy abangku, Pak Jokowi, saya yakin juga Adinda Sarip menonton. Ini akan menjadi kita khawatir ini perlu RJ atau tidak? Perlu restoratisasi atau tidak? Itu Anda dikasih Bung Egy jam Iya. kapan Oke, itu? oke. Bang, Satu bentar. Ya. Kapan yang dikasih? Ini Tanggal berapa? Yang masih ingat? bentar ya. Kemarin pukul 17.00. Kemarin ya. Kemarin 17.00. Jam 5 sore. Tapi sampai tadi siang saya masih komunikasi lancar dengan Bang Egy. Apa? Selalu dijawab. Baik, Di grup juga ada rupanya. Enggak, ini karena tudingan luar biasa nih. Diberikan proyek triliunan rupiah Ini- untuk meminta maaf agar kasusnya selesai kan gitu. begini. Jadi ada sesuatu Ini yang fakta aneh. baru. Kenapa saya tidak percaya? Loh. Dengan maksud mohon maaf. Biar Wah, kita boleh bisa saja Bang Egy pada waktu itu mungkin dia bicara begitu, mungkin itu fakta yang dia rasakan hari ini kan begitu ya. Tapi yang saya tahu, ya kan boleh saja dari beliau kan. Tapi yang ke saya berbeda-beda. Lah saya sinkronisasi. Kenapa saya katakan beliau mau keluar negeri dan ada bahasa dia ke saya waktu itu begini. Abang lebih baik concern berobat di luar negeri. Itu bahasa beliau. Saya kan 9 Januari, kalian tadi 13, Ya, oke. tanggal 12 kemarin. Nah, sekarang begini, saya mengerunut yang tadi tentang bagaimana Bang Egy sebenarnya di kasus SMA, SD atau kuliah atau S1. Nah, itu tadi. Nah, begini. Kita balik mohon maaf. Oke. Pak. Tadi apa Abang kan dekat dengan Bung Egy. Iya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Bung Egy? Ini Saya kan mau tudingan luar biasa loh. Bang Egy hanya mengatakan pada waktu itu, makanya saya mau bacakan ini. Ya. Nah, ini WA dia dari UK dengan nomor yang berbeda. Oke. Tanggal Kapan? 13 Agustus 2020. Ya, tunggu dulu. Udah lama banget, Bang. Bos, saya menceritakan supaya ada sinkronisasi. 13 Agustus 2000. 25. Oke. Dengerin. Kenapa dia saya katakan tadi berbeda dengan kalian? Abang kan buat undangan nih mau preskon. Dia bilang, "Oke, Abang setuju, tapi tolong jangan didiskreditkan Roy Suryo. Cukup bicara intelektual." Ini dari Inggris ini. Ya. Beda tempus dan deliknya. Abang sudah berjuang sejak tahun 2022, 2023, 2024, akhir tanggal 9 Desember. Sedangkan Roy Suryo dan kawan-kawan mulai awal 2025. Juga deliknya beda, karena abang mewakili lawyernya Bambang Tri dan Gus Nur yang ditangkap 2022. Akhir lalu. Sedangkan acara pidana di PN Solo yang intinya dikenakan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 2046 tentang berita hoax yang menimbulkan kegaduhan. Abang tidak ikut-ikutan dengan Roy Suryo. Oke. Ya. Jadi yang saya mau katakan adalah Ada satu fakta habis ini. sebentar, ini kan Bang Egy. Ya. Oke, di situ juga Bang Egy. Nomornya sama. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang mau saya katakan? Bang Egy
ketika, ingat ya, saya boleh katakan saya orang pertama yang mendatangi Pak Jokowi supaya Pak Jokowi bisa bermaafan dengan Bang Egy. Oke? Nah, kan saya katakan bahwa pada waktu itu tidak mungkin ada tawaran 1 triliun. Mohon maaf, nggak yakin saya. Triliunan. Saya tidak yakin. Nggak mungkin. Dan Bang Egy nggak ngerti proyek-proyek. Nggak mungkin Dia yang mana, ngerti. Abang? Logikanya yang mana? Tidak masuk akal. Karena dari Pak Jokowi sendiri tidak ada tergambar. Karena beliau wait and see. Kenapa saya bilang wait and see? Setelah saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya komunikasi dengan Bang Egy. Kemudian tidak ada kesepakatan. Nah, ini saya sampaikan ke Sarip. Bang Rasman, Adinda, mungkin Bang Egy mungkin abang bisa menelpon Darmizal dan siapa tadi 2 orang itu dari Rejo. Rahmat. Saya tidak perlu ke situ. Mungkin. Saya sudah telepon. Saya sudah Iya. hubungi Sarip. Lebih Mungkin. dekat dengan Pak Jokowi ketimbang mereka. Bukan soal dekat dengan Pak Jokowi. Bukan. Saya sudah tanya langsung 2 jam sebelum ke sini. Betul. Tidak ada tawaran. 2 orang itu Saya jawab mendatangi aja dari Sarip. Barusan tidak ada yang namanya negosiasi uang terhadap Egy 2 Sujana. orang itu datang ke rumah Bang Egy Sujana dan punya tawaran-tawaran. Coba ditanya tawarannya Omong kosong. apaan? Bang Iman ya. Kok omong kosong? Bisa omong kosong nih, Kita omong bertemu. kosong nih. Lah, ini Ini asli, omong Bos. ini omong Berangkat ke kosong. sana. Ya. Selalu omong kosong ini. Anda yang ngomong Akhirnya kosong. apa yang dibicarakan kita tidak. Memang akan ada nanti Bang Egy mau ke Solo. Ya. Dan kami akan mengantar. Kita ada rutin pertemuan untuk itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu katakan saya bilang omong kosong, masalah triliunan dan sebagainya. Tidak ada sama sekali untuk itu. Oke, karena itu nggak sudah ngerti, terkonfirm bilang omong oleh kosong. Kompol Sarip masalah itu. Makanya saya bilang kalau bicara itu saya setuju keluar aja Bang Egy. Ya. Ngomong aja langsung. Jadi Ya kan? gini. Oh, ya. abang Ini gitu, satu. bicara dengan Kompol Yang Sarip. kedua itu adalah kalau dia mengatakan begini, saya katakan kami ini selama jadi relawan beliau itu tidak pernah yang namanya menerima pembayaran yang dikatakan mereka. Jelas itu. Komisaris iya. Artinya kami ini berjuang untuk apa? Emang caranya. Anda tahu bahasa komisaris? Kan ngasihnya Saya Jokowi komisaris. komisaris. Dia tidak Anda komisaris. tidak tahu kami berjuang. Bung Andi Azwan tidak bukan komisaris. untuk apa-apa. Untuk melawan Anda yang zalim terhadap Ade kebenaran. Armando. Ya. Sylvester Beliau Matutina. tidak komisaris. Ade Itu saya Armando itu fakta. komisaris. Beliau Bukan bukan komisaris. Saya bukan pastikan Bung tidak Kalau dia komisaris. bukan. Oh iya, kalau gitu Dia dia sial dia nggak belum dapat. sial. Saya belum komisaris. selesai. Ini Sial aja saya dia. bisa clearkan ke masyarakat. Ini orang sial belum dapat Tidak jatah. ada pembicaraan mengenai yang dikatakan triliunan itu. Ya udah orang Apalagi sial. beliau bukan presiden. Orang sial belum dapat Apa yang komisaris dikatakan kayak seperti gini dia? nih. sekarang Ini begini. adalah namanya, catat namanya. Bung Aiman. Panci kosong, nyaring bunyinya. Bisa aja menghina. Suara, oke. Ya.